Oke, ini menarik nih. Jadi mungkin di luar sana masih ada yang belum tahu serta masih banyak perdebatan mengenai ikan sapu-sapu ini. Sebenarnya ikan sapu-sapu ini beneran pemakan lumut atau alga nggak sih? Oke, tak jelas no sedikit fakta tentang ikan sapu-sapu yang sumbernya tak baca-baca dari beberapa artikel di internet. Nah, ikan sapu-sapu, pleko atau kalau di Malaysia disebut ikan bandaraya merupakan ikan air tawar yang habitat aslinya di perairan kawasan Amerika bagian selatan yang beriklim tropis seperti Brazil, Venezuela, Trinidad, Paraguay, Ekuador sampai Bolivia. Dan kebanyakan dari mereka menghuni perairan sungai Amazon. Mereka ini bisa masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan ikan hias. Ikan ini nyaris dapat hidup bersama dengan ikan hias apa saja ketika masih berukuran kecil hingga sedang. Meskipun demikian, ia bisa tumbuh sepanjang 60 cm dan menjadi pemalas serta kurang bersahabat bagi ikan-ikan lain di akuarium kalian. Bentar bang, ini jadinya ikannya makan lumut doang apa gimana? Oke, kembali ke inti pembahasan. Jadi ikan sapu-sapu itu sebenarnya omnivora atau pemakan segala. Jadi apapun yang bisa disedot ya bakal dia sedot. Entah itu alga, tanaman air, sisa makanan ikan, cacing, bahkan ikan kalian bisa saja jadi korban sedot. Atau mungkin kalian juga bisa. Nah, ikan sapu-sapu itu termasuk dalam suku catfish seperti lele dan patin. Terus jenisnya juga ada bermacam-macam. Ada royal pleco, vampire pleco, adonis pleco, dan lain-lain. Namun yang umum di Indonesia adalah jenis sapu-sapu hitam atau leopard pleco. Saking umumnya sampai menjadi hama di beberapa daerah di perairan Indonesia seperti halnya peacock bass, convict cichlid, dan ikan red devil yang belum lama ini viral. Kok bisa disebut ikan hama bang? Nah, ceritanya gini. Ikan ini awalnya digemari sebagai ikan hias yang dipelihara pada akuarium dan kolam ikan. Namun semakin lama ukuran tubuhnya semakin membesar sehingga lambat laun ikan sapu-sapu ini menjadi tidak menarik dan tidak estetik serta mengganggu ikan-ikan kecil lainnya. Pada akhirnya karena penghobi ikan tidak tega apabila ikan kesayangannya dimatikan atau dibuat pakan predator, mereka lebih memilih membuangnya ke sungai dengan harapan mereka bisa hidup bahagia dan berkeluarga di alam bebas. Ya, ekspektasi mereka tidak salah sih, karena ikan yang mereka lepas bisa hidup dan beranak pinak. Karena ikan sapu-sapu tergolong ikan yang gampang hidup meski di perairan tercemar dan tingkah lakunya yang agresif ketika sudah dewasa. Karena agresif, ikan ini mulai menginvasi perairan di Indonesia, menyingkirkan ikan-ikan lokal dan endemik. Bahkan KKP telah menetapkan bahwa ikan sapu-sapu hitam ini sebagai hama yang tergolong invasif, sehingga masyarakat diimbau tidak melepas liarkan ikan ini. Bahkan sampai ada undang-undangnya, yaitu Permen KP nomor 41 tahun 2014. Padahal di Indonesia masih ada solusi lain untuk masalah lumut ini, yaitu menggunakan ikan lokalan Indonesia seperti keong, ikan uceng, wader, Borneo saker, dan lain-lain. Tapi ya memang ada plus minusnya sih. Bang, terus contoh daerah yang kena hama ikan sapu-sapu ini di mana bang? Good question. Daerah yang banyak ditemui ikan ini contohnya adalah Sungai Ciliwung di Jakarta. Di sana ikan sapu-sapu bisa hidup tentram, nyaman, adem ayem bareng keluarga meskipun di kondisi air yang super duper tercemar. Tapi katanya sih ikan sapu-sapu di Ciliwung sudah banyak yang memanfaatkannya untuk diolah jadi makanan. Pertanyaannya, apakah itu sehat dan tidak berbahaya bagi tubuh manusia apabila memakan ikan dari daerah yang tercemar berbagai limbah? Nah, bagaimana pendapat kalian? Silahkan ramaikan kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan sampai jumpa.